Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Shalom, shalom saudaraku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur waktu yang indah menjadi bagian kami lagi saat ini untuk mempelajari firman-Mu. Berkatilah dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, hari ini, hari yang pertama di bulan yang baru, judul firman Tuhan kita adalah Abraham bersukacita karena dia melihat Kristus. Dan sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang orang yang bahagia. Sekali lagi, orang yang bahagia. Abraham bersukacita karena dia melihat Kristus. Ayat tema, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Yohanes 8 ayatnya yang ke-56. Nah, Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Ia mempersembahkan doa yang sangat tekun agar sebelum kematiannya ia boleh memandang Mesias. Dan ia melihat Kristus, suatu terang yang di luar kodrat alam diberikan kepadanya. Dan ia mengaku tabiat Kristus. Ia melihat harinya, hari Kristus, dan bersukacita. Ia diberi suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Dari pengorbanan ini ia mendapat suatu gambaran dalam pengalamannya sendiri. Perintah datang kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Di atas mezbah korban ia meletakkan anak perjanjian, anak yang dalamnya harapannya dipusatkan. Lalu sementara ia menunggu di sisi mezbah dengan pisau yang diangkat untuk menaati Allah, ia mendengar suatu suara dari surga berkata, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Nah, ujian yang hebat ini diberikan kepada Abraham agar ia melihat hari Kristus dan menyadari kasih Allah yang besar bagi dunia, begitu besar sehingga untuk mengangkat dari kehinaannya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kematian yang paling hina. Abraham mempelajari dari Allah tentang pelajaran yang terbesar yang pernah diberikan kepada makhluk yang fana. Doanya agar ia boleh melihat Kristus sebelum ia mati sudah dijawab. Ia melihat Kristus, ia melihat segala perkara yang dapat dilihat oleh makhluk yang fana. Oleh mengadakan penyerahan sepenuhnya, ia sanggup mengerti hayal tentang Kristus yang telah diberikan kepadanya. Kepadanya ditunjukkan bahwa dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal, Allah sedang mengadakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib daripada yang pernah dapat dibuat oleh manusia. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 83 dan juga 84. Itulah kesaksian daripada Abraham. Dia boleh melihat Kristus melalui pengorbanan yang dia berikan anaknya Ishak kepada Tuhan. Di situ dia dapat melihat pengorbanan daripada Allah sendiri yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai penebus bagi manusia yang berdosa. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih, bersyukur kami adalah umat-umat-Mu yang berbahagia, karena kami telah ditebus dari dosa dan pelanggaran kami, dan kami siap diselamatkan dalam Tuhan punya kerajaan. Terima kasih, firman Tuhan telah kami pelajari dari kesaksian Abraham. Hari yang baru ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semua kegiatan kami, pekerjaan dan pelayanan Tuhan berkati. Hamba mendoakan semua saudara-saudariku yang dalam keadaan sakit, di dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, jamahan tangan Tuhan menyembuhkan saudara-saudari kami yang sakit ini. Yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang berulang tahun hari ini mereka bersuka untuk panjang umur yang Tuhan sudah karuniakan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Damai berkat kasih Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.